Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hatika dari kelas 3 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang auditing. Pertama, sejarah perkembangan audit. Pengusaha Mesir kuno melakukan pemeriksaan independen atas catatan penerimaan pajak. Orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik. Orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dengan otoritasi pembayaran. Dari sini terdapat bukti bahwa auditing sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ternyata raja-raja dulu menata usaha kekayaan kerajaannya dengan jalan membagi fungsi pencatatan serta dilakukan penyimpanan yang baik untuk mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi. Selanjutnya, sejak tahun 1940 sampai sekarang, tujuan auditing adalah meyakinkan kelayakan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai tujuan utama, menemukan dan mencegah kecurangan atau kesalahan sebagai tujuan sampingan. Selanjutnya, struktur organisasi. Perbedaan struktur organisasi bagi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Maksudnya di sini, struktur organisasi yang baik bagi suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan yang lain. Perbedaan struktur organisasi diantaranya berbagai perusahaan disebabkan oleh berbagai hal seperti jenis, luas perusahaan, banyaknya cabang-cabang, dan lain-lainnya. Tujuan organisasi harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Hal tersebut dapat memperkecil untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selanjutnya ada pengawasan intern. Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta memiliki perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menunjukkan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi auditing adalah suatu proses sistematika untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditemukan dan menyampaikan halinya kepada para pemakai yang berkepentingan. Divisi tadi ini dapat diuraikan menjadi 7 elemen. Nah, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit. 7 elemennya itu ada di PPT. Silakan baca ya. Selanjutnya kita ke tipe klasifikasi dan audit. Nah, audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini, audit dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang ketiga ada audit operasional. Selanjutnya, bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit dapat juga diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada auditing eksternal, yang kedua ada auditing internal, dan yang terakhir ada auditing sektor publik. Nah, auditor ini adalah orang yang menjalankan audit atau orang yang mengerjakan audit. Jadi audit juga dibagi menjadi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada auditor internal, ada auditor pemerintahan, dan ada auditor independen. Nah, profesi akuntan publik. Jadi ada 3 syarat minimal agar sesuatu yang disebut sebagai profesi, dan ada pun persyaratan akuntan publik di Indonesia seperti yang di bawah ini ya. Selanjutnya, hierarki kantor akuntan publik. Di level paling bawah itu ada junior auditor, selanjutnya tingkatan ke atasnya ada senior auditor, tingkat ke atas lagi itu ada manajer, dan tingkatan paling puncak itu ada partner atau independent auditor. Terus tuh jasa kantor akuntan publik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jasa atestasi, dan yang kedua ada jasa non atestasi. Jasa atestasi itu meliputi audit, pemeriksaan, penelaahan, prosedur yang disepakati bersama. Sedangkan jasa non-atestasi itu meliputi akuntansi, pajak, dan konsultasi manajemen.